Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Alfisa Pratiwi Tairas dengan NIM 2206 Program Studi Manajemen STIM yakni Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai biaya bahan baku pada buku Mulyadi Akuntansi Biaya. Seperti halnya dengan akuntansi biaya overhead pabrik, pembahasan akuntansi biaya bahan baku ini didasarkan pada model akuntansi dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Dalam bab 9 ini diuraikan secara mendalam unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli dan berbagai metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Uraian dalam bab ini diakhiri dengan pembahasan berbagai masalah khusus akuntansi yang bersangkutan dengan bahan baku. Baiklah, kita melangkah kepada slide berikutnya, yaitu unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli, di mana bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lainnya. Sebelum membahas unsur-unsur biaya apa saja yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli, berikut ini saya uraikan sistem pembelian lokal bahan baku. Yang pertama ialah sistem pembelian, di mana sistem pembelian ini transaksi pembelian lokal bahan baku melibatkan bagian-bagian produksi, gudang, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Sistem pembelian lokal bahan baku terdiri dari proses permintaan pembelian, proses prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang, dan prosedur pencatatan hutang yang timbul dari pembelian bahan baku. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengenai prosedur permintaan pembelian bahan baku, di mana jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian purchase requisition untuk dikirimkan ke bagian pembelian. Teman-teman bisa melihat contoh surat permintaan pembelian pada gambar berikut. Selanjutnya ialah mengenai prosedur order pembelian, di mana bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Untuk pemilihan pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga purchase price question kepada para pemasok yang berisi permintaan informasi harga dan syarat-syarat pembelian dari masing-masing pemasok tersebut. Setelah pemasok yang dianggap baik dipilih, bagian pembelian kemudian membuat surat order pembelian untuk dikirimkan kepada pemasok yang dipilih. Teman-teman bisa melihat contoh surat order pembelian pada gambar berikut. Selanjutnya ialah prosedur penerimaan bahan baku, di mana pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimaan yang bertugas menerima barang mencocokkan kualitas, kuantitas, dan jenis serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok dengan tembusan surat order pembelian. Di mana apabila bahan baku yang diterima telah sesuai dengan surat order pembelian, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk dikirimkan kepada bagian akuntansi. Teman-teman bisa melihat laporan penerimaan barang seperti gambar yang tertera. Selanjutnya ialah prosedur pencatatan penerimaan bahan baku, di mana bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang
dari bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang pada kolom masuk. Nah, kartu gudang ini digunakan untuk bagian gudang yang mencatat mutasi setiap jenis barang gudang. Kartu gudang hanya berisi informasi kuantitas tiap-tiap jenis barang yang disimpan di gudang dan tidak berisi informasi harganya. Catatan dalam kartu gudang ini diawasi dengan catatan yang diselenggarakan oleh bagian akuntansi yang berupa kartu persediaan sebagai rekening pembantu bagian persediaan. Bagian gudang di samping mencatat mutasi barang gudang dan kartu gudang. Nah, bagian gudang ini juga mencatat barang dalam kartu barang atau inventory tag yang ditempelkan atau digantungkan pada tempat-tempat penyimpanan masing-masing barang. Teman-teman bisa melihat contoh-contoh dari kartu gudang, kartu barang, dan kartu persediaan yang tertera di layar teman-teman. Selanjutnya ada yang dikatakan prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku, di mana bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Bagian pembelian memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur dapat dibayar karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya, kita pindah kepada biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Menurut prinsip akuntansi yang lazim, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk diolah merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli, ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Seringkali dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Perlakuannya terhadap biaya bahan baku angkutan ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, dan yang kedua ialah biaya angkutan tidak diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya angkutan yang diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Apabila biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, maka alokasi biaya angkutan kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan pada yang pertama ialah perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Yang kedua, perbandingan antara harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Dan yang ketiga ialah biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Selanjutnya, yakni mengenai biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Dalam pembelian bahan baku, unit organisasi yang terkait dalam pembelian bahan baku adalah bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian gudang, dan bagian akuntansi persediaan. Oleh karena itu, apabila biaya pembelian akan diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, maka biaya-biaya bagian pembelian gudang dan akuntansi persediaan harus diperhitungkan. Selanjutnya ialah unsur biaya diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang diimpor. Apabila bahan baku diimpor, unsur harga pokoknya adalah berbeda dengan apabila bahan baku tersebut dibeli dari dalam negeri. Dalam
perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual akan mempengaruhi biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab pembeli. Bahan baku dapat diimpor dengan syarat harga free alongside ship atau FAS. Kedua ialah free on board. Yang ketiga cost and freight atau cost, insurance, and freight. Selanjutnya, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, di mana dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, karena dalam satu periode akuntansi seringkali terjadi fluktuasi harga, maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembelian yang satu dengan pembelian yang lain. Hal ini menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan berbagai macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi atau materials costing methods. Di antaranya adalah metode identifikasi khusus, metode masuk pertama, keluar pertama, metode masuk terakhir, keluar pertama, metode rata-rata bergerak, metode biaya standar, dan metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode pencatatan bahan baku, di mana ada dua macam metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi, yaitu metode mutasi persediaan dan metode persediaan fisik. Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan bahan baku dan pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya bahan baku karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Metode persediaan fisik cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dalam metode harga pokok produksi. Sedangkan metode mutasi persediaan cocok digunakan dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Apa saja sih masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan bahan baku? Yang pertama ialah sisa bahan atau scrap materials. Sisa bahan merupakan bahan baku yang rusak dalam proses produksi, sehingga tidak dapat menjadi bagian produk jadi. Jika di dalam proses produksi terdapat sisa bahan, masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut. Hasil penjualan sisa bahan dapat diperlukan sebagai 1. Pengurangan biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut, dan 2. Pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, dan 3. Penghasilan di luar usaha atau other income. Selanjutnya, produk rusak, spoiled goods, di mana produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Perlakuan terhadap bahan rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab terjadinya. Yang pertama, jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa yang lain, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Jika produk rusak tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualannya diperlakukan sebagai pengurangan biaya produksi pesanan yang menghasilkan produk rusak tersebut. Yang kedua ialah jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan.
dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif biaya overhead pabrik. Yang ketiga ialah produk cacat atau defective goods. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Namun dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang baik. Masalah yang timbul dalam produk cacat adalah bagaimana memperlakukan biaya tambahan untuk pengerjaan kembali, rework costs, produk cacat tersebut. Perlakuan terhadap biaya pengerjaan kembali produk cacat adalah mirip dengan telah dibicarakan dalam produk rusak. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan materi mengenai biaya bahan baku yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.